Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ratmi Elviana Safitri, NIM 210902502021. Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B nomor urut 30. Saya akan menjelaskan materi dari tugas kedua. Ada 16 soal. Yang pertama, uraikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Jawaban, itu permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. 2. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode dan pada tingkat harga tertentu. Harga keseimbangan adalah harga yang berbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Soal kedua, bagaimanakah proses terjadinya harga keseimbangan? Uraikan. Harga keseimbangan pasar terjadinya karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak. Soal ketiga, deskripsikan menurut pendapat Anda apa yang akan terjadi terhadap permintaan. Jika pendapatan masyarakat naik, jika pendapatan naik maka harga akan naik sesuai dengan katalis Paribus. Itu mengakibatkan jumlah permintaan akan turun dan kurva akan semakin ke kiri, tingkat konsumtif dan meningkat pula. Soal keempat, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Jawaban, harga barang, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak atau muncul produsen baru, harga barang pengganti, perkiraan harga pada masa depan, tujuan perusahaan. Soal kelima, deskripsikan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen harga barang tersebut. Soal ke-6, diketahui data permintaan terhadap minyak goreng dalam suatu pasar sebagai berikut. Jawaban, jadi titik keseimbangan tabel di atas yaitu 8.000, angka di mana keseimbangannya permintaan dan penawaran itu 38 unit. Soal ke-7, apakah dalam menentukan permintaan hanya memperhatikan faktor harga saja? Berikan alasannya. Alasannya tidak, karena jika harga barang itu murah tetapi harga tersebut tidak bagus atau kualitasnya, maka hal itu akan percuma. Pelajar dalam menentukan permintaan juga harus memperhatikan tentang kualitasnya. Soal ke-8, mengapa jumlah penduduk mempengaruhi permintaan? Jawabannya, karena apabila makin besar jumlah penduduk, maka makin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa sebaliknya. Soal ke-9, bagaimanakah pajak dapat mempengaruhi penawaran? Jawabannya, karena pajak dapat mengakibatkan turun naiknya harga barang, sehingga jika harga barang naik, ini menyebabkan keinginan konsumen untuk memiliki barang tersebut kurang, sehingga penawaran produsen terhadap konsumen tinggi. Soal ke-10, pada saat Hari Raya Idul Fitri, harga telur dan pakaian mengalami peningkatan. Menurut Anda, bagaimana permintaan akan barang tersebut? Jawabannya, permintaan barang akan meningkat bukan karena faktor harga tetapi faktor kebutuhan pada hari raya. Kebutuhan penting yaitu pakaian dan telur sangat
tinggi. Kebutuhan oleh karena itu hanya pun mengalami peningkatan. Soal ke-11. Gambar dan jelaskan mengenal kurva keseimbangan pasar. Jawabannya, untuk mencapai sebuah keseimbangan harus yang dilakukan kuat besarnya pemerintah menginvestasikan dengan beberapa kebijakan pertimbangan pasar selalu terjaga. Soal ke-12. Apakah setiap ada permintaan selalu ada diikuti oleh penawaran? Kemukakan pendapatan Anda. Jawabannya tidak selalu, karena jika permintaan itu kalau barang naik maka permintaan turun aman. Jika penawaran, harga barang yang ditawarkan naik pula. Soal ke-13. Apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Jelaskan menurut pendapatan Anda. Jawabannya, karena dengan adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan juga dapat membentuk harga pasar. Soal ke-14. Identifikasikanlah pentingnya harga pasar bagi perekonomian. Jawabannya, jika harga di pasaran menurun maka perekonomian akan sangat lambat maju, dan sebaliknya jika harga meningkat maka sistem perekonomiannya akan maju. Soal ke-15. Apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Berilah alasan Anda. Jawabannya, hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan hukum penawaran, ketika harga barang atau jasa turun maka jumlah permintaan akan naik. Soal terakhir 16, yaitu bagaimanakah peran pemerintah dalam mempengaruhi pasar? Jawabannya, yaitu pemerintah menentukan harga jual suatu produk dalam pasar, menyediakan subsidi untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen dalam pasar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.